meninggalkan Abdul Jalil. Dengan termangu takjub Abdul Jalil menatap kepergian Abdus Sukr ar-Rajul sampai lelaki itu hilang di garis cakrawala. Seraya melangkah penuh semangat, ia merenungkan pertemuannya yang aneh dengan pengembara yang hidup bagai debu di embus angin itu. Di balik kemegahan dan hingar-bingar Baghdad ternyata terselip sekeping kehidupan yang dihuni oleh para pencari Tuhan, para pengarung samudera kesunyian, dan para pencinta kebenaran yang hidup dalam lingkungan yang berbeda dengan penghuni kota yang lain. Kehidupan mereka penuh misteri dan tak diketahui warga lain. Mereka bekerja sebagai saudagar, guru besar, ilmuwan, seniman, penyanyi, ahli fiqh, tabib, pedagang pasar, bahkan gelandangan. Mereka mengenal sesama mereka. Mereka berkumpul, berbincang-bincang, berbagi pengalaman, dan sesudah itu bubar, kembali ke kehidupan sebagai layaknya warga lain. Abdul Jalil mengetahui kehidupan orang-orang aneh itu secara kebetulan ketika ia mengikuti pesta untuk para fakir, janda tua, anak yatim, dan gelandangan yang diselenggarakan oleh Ahmad et-Tawalud. Pesta yang digelar sebulan sekali saat bulan purnama itu, menurut Ahmad et-Tawalud, bukan kelanjutan dari pesta memeriahkan pernikahan putri sulungnya. Pesta itu merupakan tradisi yang dilakukan sejak ayah dan kakeknya. Pesta semarak yang diikuti sekitar 100 orang itu menyuguhkan makanan dan minuman. Diramaikan pula oleh Al-Kawali, grup musik kenamaan di Baghdad yang dipimpin pemusik terkenal Ahmad Al-Kawal. Dan yang mengejutkan, penyanyi tersohor Baghdad, Abdul Warid Al-Wajid, hadir di pesta itu tanpa diundang. Kehadiran Abdul Warid Al-Wajid memang bukan untuk kali pertama. Sesungguhnya, malam saat pesta itu digelar dia sedang diminta menyanyi di rumah Abu Syar as-Sulmi, seorang pejabat pemungut pajak. Padahal, di pesta kaum fakir itu dia tidak dibayar. Saudara-saudariku, para fakir yang dicintai Allah. Malam ini aku akan menyanyi untuk memeriahkan pesta yang mulia ini. Menghibur saudara-saudari sekalian, menggembirakan tuan rumah. Semoga niatku ini diridai Allah. Sebenarnya, malam ini aku harus menyanyi di pesta mewah yang dihadiri para saudagar dan pejabat kerajaan. Namun, saat aku berada di tengah para tamu yang menunggu penampilanku, aku melihat mereka sebagai orang-orang kaya yang matanya tertutup kilatan dinar, telinganya tersumbat gemerincing emas, mulutnya tersumpal bongkahan permata, telapak tangannya menggenggam erat tali kekikiran, dan hatinya disimbah tetesan liur serigala keuntungan duniawi yang tak pernah terpuaskan. Saat mataku menatap kerakusan mereka menyantap makanan dan menenggak minuman sambil menikmati gerak para penari syahwat, hatiku meronta dan memaksaku agar pergi meninggalkan mereka. Hatiku berkata orang-orang seperti itu tidak akan bisa mendengarkan lagu-lagu yang kunyanyikan. Telinga mereka sudah peka, tuli. Mereka tidak bisa membedakan antara syair dan ringkik keledai. Mereka tidak bisa membedakan antara alunan musik sejati dengan derit roda gerobak. Telinga mereka hanya bisa mendengar suara gemerincing dinar. Saudara-saudariku, aku menyanyi untuk mengungkapkan suara hatiku, mengumandangkan getaran ruhani yang bertahta di kerajaan jiwaku, mengencangkan tali-tali gambus kerinduanku, dan menabuh musik kecintaanku kepadanya. Karena itu, aku tidak mungkin menyanyi di pesta Abu Syar as-Sulmi yang dihadiri oleh orang-orang tolol dan dungu, orang-orang kikir dan tamak, orang-orang sombong dan angkuh, orang-orang yang membabi buta mencintai dunia, orang-orang yang memuja nafsu, dan orang-orang yang telinganya sudah ditulikan oleh hingar-bingar musik dan nyanyian kecintaan diri. Aku tinggalkan pesta kemewahan di kediaman Abu Syar as-Sulmi karena aku yakin telah menyanyi di tempat yang keliru. Oh saudara-saudariku, aku memilih datang ke pesta yang agung dan mulia ini. Tempat para fakir yang dicintai dan mencintai Allah. Tempat di mana kedermawanan, kasih sayang, ketulusan, kesederhanaan, keheningan, dan keindahan diungkapkan dalam bahasa jiwa. Disinilah, di pesta kaum fakir inilah, aku akan menyanyi. Sebab mata tamu yang hadir ini adalah mata yang sudah terbangun di antara mata mereka yang tidur. Telinga mereka yang hadir di sini adalah telinga yang rindu mendengar suara kebenaran. Dan hati mereka yang hadir di sini adalah singgasana persemayaman et-tawajud.
Usai mengemukakan alasannya, Abdul Warid Al-Wajad melantunkan nyanyian Ahl Al-Kasif wa Al-Wujud diiringi alunan musik Al-Qawali. Kemerduan suara dan keindahan syair yang dilantunkannya memesona seluruh tamu. Abdul Jalil yang sejak tinggal di Baghdad 3 bulan silam berusaha keras mengikis citra keindahan nafsa dari hati dan pikirannya, sesaat sempat terjerat kembali pada kilasan khayal ketika alunan suara Abdul Warid Al-Wajad menerobos pendengarannya. Betapa indah dan nikmat jika saat ini ia bermadu kasih bersama nafsa tercinta. Namun, secepat itu pula ia memusatkan konsentrasi ke satu titik, yakni dia. Ia harus bertobat, mengarahkan hati dan pikiran hanya kepada dia. Selama ini tanpa disadari ia telah berpaling darinya karena terpesona oleh keindahan nafsa yang tidak kekal. Seindah apapun nafsa, pada akhirnya dia akan menjadi tua, keropos, rapuh, kemudian tumbang ke permukaan bumi, dan dikuburkan ke dalamnya. Namun, mencintai dia yang abadi bukan soal mudah karena dia tidak bisa dilihat dan dipegang. Ia sering merasakan kerinduan akan keindahan wajah dan keberadaannya. Setelah bergulat sengit menghalau semua bayangan yang melintas di hati dan pikirannya, ia merasakan kesadarannya terbuai oleh lantunan nyanyian Abdul Warid Al-Wajad dan alunan musik Al-Qawali. Ia merasa ada daya tarik yang menenggelamkan keakuannya. Ia merasa kesadarannya larut ke dalam lantunan nyanyian dan alunan musik. Saat Abdul Jalil dan para tamu tengah terpesona, terjadilah keajaiban. Langit-langit rumah Ahmad Tawalud, tempat pesta itu diselenggarakan, terbelah sedemikian rupa hingga langit dengan taburan bintang gemintang terlihat. Sesaat kemudian langit pun ikut merekah dan pancaran cahaya gemilang menerangi cakrawala. Pemandangan menakjubkan itu diikuti oleh peristiwa yang lebih menakjubkan lagi. Tiba-tiba di punggung mereka bertumbuhan sepasang sayap putih sekokoh Raja Wali. Kemudian, sambil menyanyi dalam bahasa ruhani yang mendendangkan keindahan, para hadirin mengepakkan sayap dan terbang melalui rekahan langit-langit rumah memasuki pancaran gemilang yang berpendar di balik belahan langit. Menyaksikan hadirin bertebangan memasuki pancaran cahaya, para pemusik Al-Qawali tercekam dalam ketakjuban. Namun, tanpa mereka sadari secara ajaib pula punggung mereka pun ditumbuhi sepasang sayap putih. Seolah mengikuti lantunan suara merdu Abdul Warid Al-Wajad, para pemusik itu mengepakkan sayap terbang ke arah pancaran gemilang, menyusul hadirin yang telah terbang lebih dulu. Kini Abdul Warid Al-Wajad menyanyikan lagu Alam Al-Ulwi tanpa iringan musik. Namun, pesona yang mencekam jiwanya membuat dia lupa dengan keberadaan dirinya sebagai penyanyi. Bahkan, dia lupa nyanyian yang dilantunkannya, baik syair maupun iramanya. Dan, yang membuatnya makin takjub adalah saat dia merasa dirinya adalah Abdul Warid Al-Wajad sekaligus Ahmad Al-Qawal. Tiba-tiba dia merasa keakuannya larut dan lenyap menjelma lantunan lagu dan alunan musik yang mengiringi para hadirin dan pemusik mengepakkan sayap memasuki alam al-ulwi, tempat berlapis-lapis hijab ilahi disingkapkan. Pengalaman menakjubkan itu sangat mengesankan Abdul Jalil. Ia yang saat itu ikut tercekam pesona nyanyian Abdul Warid Al-Wajad dan alunan musik Al-Qawali, beroleh pengalaman baru dalam melihat hijab-hijab gaib ilahi. Jika sebelumnya setiap kali melintasi tirai hijab ia selalu merasa seperti ular keluar dari kelongsong kulit, maka yang ia rasakan dalam peristiwa semalam adalah bagai ulat keluar dari kepompong dalam bentuk kupu-kupu. Saat kesadarannya lepas, ia dapat dengan bebas terbang menuju angkasa raya yang luas tanpa batas. Pengalaman baru yang dialaminya tersebut benar-benar menyingkapkan cakrawala pemahamannya terhadap segala sesuatu yang tergelar di hadapannya. Sebelum peristiwa alam al-ulwi, ia melihat dan memahami kenyataan yang tergelar di hadapannya seperti burung yang melihat terali besi, mangkok tempat makan, gelas tempat minuman, teras rumah, halaman, pepohonan, dan langit biru dari dalam sangkar. Kini, ia seperti burung yang lepas dari sangkar dan terbang ke angkasa bebas menyaksikan segala sesuatu yang terhampar di hadapannya dengan pemahaman yang serba baru. Ia menyaksikan betapa luasnya hamparan sawah,
Jajaran gunung gemunung, bentangan lembah, curamnya ngarai, barisan bukit, dalamnya jurang, tenangnya air danau, gemericik sungai, gelombang samudera raya, gumpalan awan gemawang, cahaya matahari, dan hamparan langit biru dari angkasa tempat ia bebas mengepakkan sayap. Selama ini ia memahami keberadaan benda-benda berdasar pemahaman awam, yakni masing-masing benda terkait dengan wujudnya yang panjang, lebar, tinggi, luas, warna, dan paduan bentuk harmonis. Kini ia memahaminya dengan cara pandang yang sama sekali berbeda. Sebongkah batu, misalnya, tidak lagi dilihatnya dari wujud fisik dengan bentuk, ukuran, warna, kepadatan, dan tekstur, tetapi ia menangkap makna bahwa pada sebongkah batu itu terdapat suatu getaran yang tersembunyi di balik keberadaan fisiknya. Getaran yang ia tangkap pada sebongkah batu ternyata sama dengan getaran pada bunga-bunga, rerumputan, tanah, pasir, tetumbuhan, pepohonan, manusia, hewan, rembulan, matahari, dan bintang-bintang. Ia tidak tahu apa sebenarnya getaran yang tersembunyi di balik benda-benda itu. Ia hanya menangkap makna betapa getaran semua benda itu pada hakikat sama. Itu sebabnya ia menilai bahwa getaran itu pada hakikat adalah bekas jejak ilahi yang tertinggal pada semua karya ciptaannya. Ini berarti antara manusia, hewan, tetumbuhan, dan alam semesta pada dasarnya memiliki hubungan kausalitas yang sama. Bukan hanya asal-usul mereka yang sama dari satu pencipta, melainkan di antara mereka pun sebenarnya saling mengait. Pemahaman baru ini makin mengobarkan api semangatnya dalam berjuang mencari dia. Ia merasa dirinya musafir yang terperangkap dalam hutan lebat pada malam yang gelap dan dari kejauhan melihat nyala api. Jika sebelumnya ia mencari jalan keluar dengan meraba-raba dalam gelap dan tidak mempunyai petunjuk arah yang pasti, kini ia mendapat arah baru. Ia mulai dapat memahami bahwa keberadaan segala sesuatu di sekitarnya bisa membantunya menjadi penunjuk ke arah nyala api. Abdul Jalil menyadari bahwa pemahaman baru ini pada dasarnya adalah awal belaka dari tersingkapnya hijab-hijab yang menyelubunginya. Ia yakin bahwa yang mengalami peristiwa ini bukan hanya dirinya. Di antara para pencari, mungkin ada yang telah sampai pada nyala api. Baginya, persoalan nyala api adalah persoalan teguhnya perjuangan sekaligus kehendaknya. Sebab ia belum tahu apakah antara dirinya dan nyala api itu hanya dipisahkan oleh hamparan rumput dengan beberapa batang pohon ataukah masih terdapat lembah, jurang, ngarai, bukit, gunung, dan bahkan samudera raya. Hal itu disadarinya karena nyala api yang benderang di kejauhan itu sangat aneh sekali keberadaannya. Sekali waktu tampak sangat terang dan dekat, tetapi pada saat lain tiba-tiba menjauh. Pernah suatu kali nyala api itu begitu dekat dengan penglihatannya sehingga membutakan mata dan membuatnya tidak tahu arah.